Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BIMTEK Remaja Sehat Jiwa Raga. Kali ini kita masuki pre-assessment. Pre-assessment ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal Anda mengenai materi remaja sehat jiwa raga. Nilai pre-assessment tidak berpengaruh pada pencapaian Anda pada kursus ini. Anda memiliki satu kesempatan untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam waktu 30 menit. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa untuk menekan tombol submit untuk mengirim jawaban Anda. Start quiz. Nomor 1. Ada 4 alasan utama yang membedakan PKH dengan mata pelajaran lainnya. Apakah satu di antaranya? A. Sebelum mengikuti pelajaran PKH, Anda harus mengerti dulu tentang bimbingan konseling siswa-siswi. B. Di PKH diajarkan sejarah tentang berbagai budaya di Indonesia. C. Di PKH membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari. D. Hanya wali kelas saja yang dapat mengajarkan PKH. Jawabnya adalah C. Di PKH membahas kehidupan dan isu yang terjadi sehari-hari. Nomor 2. Ada 13 keterampilan hidup. Salah satunya adalah mampu untuk bangkit kembali setelah melewati pengalaman yang sulit. Keterampilan hidup apakah yang dimaksud tersebut? A. Berkomunikasi. B. Mengelola stres dan perasaan. C. Berempati. D. Resilient atau ketahanan. Jawabnya adalah D. Resilient atau ketahanan. Nomor 3. Manakah pernyataan yang tepat tentang identitas diri? A. Identitas diri tidak hanya mengacu pada karakteristik fisik kita, tetapi hal-hal yang tidak terlihat yang membuat kita unik seperti sikap dan kualitas diri kita. Identitas diri hanya mengacu pada jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan silsilah keluarga. C. Identitas diri adalah cerminan yang bukan berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. D. Identitas diri adalah apa yang orang lain katakan tentang diri kita dari sisi sikap dan keterampilan yang kita miliki. Jawabnya adalah A. Identitas diri tidak hanya mengacu pada karakteristik fisik kita, tetapi hal-hal yang tidak terlihat yang membuat kita unik seperti sikap dan kualitas diri kita. Nomor 4. Memiliki pikiran dan perasaan negatif boleh saja terjadi, tetapi cobalah untuk memikirkan cara yang lebih positif untuk mengungkapkannya. Apakah salah satu cara untuk mengelola perasaan negatif? A. Bayangkanlah hal-hal yang tidak menyenangkan. B. Bisikkan kata-kata positif ke dalam diri kita. C. Mengurung diri sendiri di kamar. D. Lakukan aktivitas yang sama meskipun membosankan. Jawabnya adalah B. Bisikkan kata-kata positif ke dalam diri kita. Nomor selanjutnya. Manakah salah satu contoh dari perundungan atau bullying? A. Membantu teman meningkatkan kepercayaan dirinya. B. Memuji teman yang berprestasi. C. Menyebarkan berita hoaks atau palsu. D. Mengancam dengan cara membuat seseorang merasa takut atau terintimidasi. Jawabnya adalah D. Mengancam dengan cara membuat seseorang merasa takut atau terintimidasi. Manakah salah satu contoh hak sosial? A. Hak untuk memilih saat pemilihan umum. B. Hak atas pendidikan. C. Hak untuk meyakini budaya tertentu. D. Hak atas kepemilikan pribadi. Jawabnya adalah hak atas kependidikan. Nomor selanjutnya. Manakah yang merupakan pengertian gender? A. Konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. B. Sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan atau bangsa. C. Konsep budaya, norma, dan sosial terhadap standar perilaku, peran, dan tugas seorang manusia yang ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya. D. Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena pihak yang terlibat berbeda sikap, kepercayaan, nilai, dan kebutuhannya. Jawabnya adalah C. Konsep budaya, norma, dan sosial terhadap standar perilaku, peran, dan tugas seorang manusia
ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya. Nomor selanjutnya, ada beberapa cara untuk menyelesaikan konflik. Salah satunya yaitu meminta seseorang dari posisi yang lebih tinggi. Misalnya, guru untuk menyelesaikan konflik antar siswa-siswinya disebut dengan istilah apakah cara tersebut? A. Agresi, B. Otoritas, C. Kompromi, D. Negosiasi. Jawabnya adalah B. Otoritas. Nomor 9. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan adalah dengan mengurangi jumlah limbah yang kita produksi dengan 4R. Di bawah ini yang bukan merupakan konsep 4R adalah A. Reduce, B. relokasi, C. reuse, D. recycle. D. Jawabnya adalah relokasi. Nomor 10. Memberikan pujian merupakan perilaku untuk menunjukkan apresiasi atau penghargaan. Bagaimanakah bentuk pujian yang memiliki dampak terbesar pada seseorang? A. Menekankan pada proses yang dialami seseorang. B. Menekankan pada hasil akhir dari perbuatan atau perilaku seseorang. C. Menekankan pada niat awal yang dimiliki seseorang. D. Menekankan pada kemampuan yang dimiliki seseorang. Jawabnya adalah A. Menekankan pada proses yang dialami oleh seseorang. Nomor 11. Ketika memberikan edukasi gizi kepada peserta didik, Bapak Ibu tenaga pendidik akan menyampaikan topik-topik yang sensitif seperti kaitan pubertas dan gizi. Seringkali tenaga pendidik merasa canggung membicarakan hal tersebut. Dalam kondisi tersebut, sebaiknya tenaga pendidik A. menghindari topik tersebut dengan tidak menyampaikannya ke peserta didik. B. Meminta peserta didik untuk mencari informasi sendiri di internet. D. Menyampaikan topik tersebut dengan hati-hati. Hal ini lebih baik dibandingkan peserta didik mencari informasi sendiri di tempat yang salah. D. Menyampaikan kepada orang tua saja karena mereka sudah dewasa dan akan lebih memahami topik sensitif tersebut. Jawabnya adalah C. Menyampaikan topik tersebut dengan hati-hati. Hal ini lebih baik dibandingkan peserta didik mencari informasi sendiri di tempat yang salah. Nomor 12. Lengkapi pernyataan dalam tanda kurung di bawah ini. Rama adalah siswa SMP berusia 14 tahun. Sejak pandemi dimulai di tahun 2020, Rama tidak bertemu dengan gurunya di sekolah. Setelah pembelajaran tatap muka diperbolehkan, Rama mulai kembali ke sekolah. Guru terkejut karena tinggi badan Rama bertambah pesat dan suaranya menjadi lebih berat. Padahal hal ini terjadi dikarenakan Rama sedang mengalami proses titik-titik. Selain mengalami perubahan fisik, remaja yang sedang mengalami proses ini dia juga mengalami perubahan psikologis seperti titik-titik. A. Pubertas, tumbuh kumis dan bulu dada. B. Pubertas, emosi mudah berubah dan turun naik. C. Menopause, emosi mudah berubah dan turun naik. D. Menopause, tumbuh jakun dan kulit berminyak. Jawabnya adalah B. Pubertas, emosi mudah berubah dan turun naik. Nomor 13. Lengkapi pernyataan dalam tanda kurung di bawah ini. Laila adalah siswi SMP berusia 13 tahun yang sudah rutin mengalami menstruasi setiap bulannya. Akhir-akhir ini Laila terlihat lesu, sulit berkonsentrasi dan wajahnya pucat. Setelah diperiksakan ke puskesmas, ternyata jumlah sel darah merah Laila rendah, sehingga Laila menyatakan menderita titik-titik. Kondisi tersebut seharusnya dapat Laila hindari dengan mengonsumsi makanan tinggi protein seperti telur dan ikan, dan makanan tinggi zat besi seperti titik-titik. A. Tekanan darah rendah, susu dan keju. B. Tekanan darah rendah, wortel dan terong. C. Anemia, hati sapi dan daging ayam. D. Anemia, nasi dan jagung. Jawabnya adalah anemia, hati sapi, daging ayam.
SMAN 133 baru saja melakukan kegiatan penjaringan kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas tempat. Berdasarkan hasil penjaringan kesehatan diketahui bahwa 25% peserta didik kelas 10 tergolong gemuk. Informasi ini diperoleh setelah puskesmas mengukur tinggi dan berat badan siswa, kemudian menghitung titik-titik untuk menentukan status gizinya. Mengetahui hal tersebut, sekolah mengadakan program senam bersama dan menginformasikan kepada peserta didik bahwa remaja perlu beraktivitas fisik setidaknya titik-titik agar tubuh tetap sehat. A. Indeks massa tubuh 60 menit per hari. B. Massa otot tubuh 150 menit per hari. C. Persentase lemak tubuh 150 menit per hari. D. Indeks lemak tubuh 60 menit per hari. Jawabnya adalah indeks lemak tubuh 60 menit per hari. Seseorang remaja berusia 16 tahun dinyatakan menderita prehipertensi, tekanan darah tinggi oleh petugas kesehatan. Fenomena ini mulai banyak terjadi karena remaja sering mengonsumsi makanan tinggi titik-titik seperti A. Gula, kecap. B. Natrium, makanan berpengawet. C. Natrium, minuman manis. D. Lemak, goreng-gorengan. Jawabnya adalah B. Natrium, makanan berpengawet. Pernyataan yang benar terkait vitamin dan mineral adalah A. Salah satu contoh vitamin adalah zat besi. B. Vitamin terbagi menjadi vitamin esensial dan non-esensial. C. Mineral terbagi menjadi makromineral dan mikromineral. D. Salah satu contoh mineral adalah mineral A, D, E, dan K. Jawabnya adalah C. Mineral terbagi menjadi makromineral dan mikromineral. Nomor selanjutnya, lengkapi pernyataan tanda kurung di bawah ini. Seorang siswa SMPN 387 tidak masuk sekolah karena mengalami diare. Sehari sebelumnya siswa tersebut membeli jajanan dari seorang pedagang di depan sekolah. Kemungkinan besar jajanan tersebut mengandung cemaran biologis serupa titik-titik yang mengakibatkan siswa terkena diare. Sejak saat itu sekolah minta peserta didik untuk lebih memilih makanan kemasan yang mendapat izin edar BPOM karena lebih terjamin kebersihannya. Sekolah juga mengajarkan peserta didik untuk membaca label makanan dan minuman seperti label titik-titik yang muat informasi mengenai kandungan gizi dalam suatu produk. A. Virus, komposisi dan bahan. B. Pengawet berbahaya, boraks, tanggal kadaluarsa. C. Pasir, komposisi dan bahan. D. Bakteri, informasi nilai gizi. Jawabnya adalah bakteri dan informasi nilai gizi. Pernyataan yang salah terkait kehamilan yang tidak diinginkan adalah A. Kehamilan pada perempuan berusia 10-14 tahun berisiko menyebabkan kematian ibu karena organ reproduksi belum berkembang sempurna. B. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja meningkatkan risiko komplikasi seperti perdarahan hebat dan infeksi. C. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja meningkatkan risiko anak meninggal sebelum usia 1 tahun atau anak terlahir prematur. D. Kehamilan yang tidak diinginkan oleh remaja menurunkan risiko melahirkan bayi kurus. Jawabnya adalah D. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja menurunkan risiko melahirkan bayi kurus. Gizi seimbang adalah pedoman makanan sehari-hari yang menekankan pada keberagaman pangan. Berdasarkan tumpeng gizi seimbang, dalam sehari kita perlu mengonsumsi karbohidrat A. 2-4 porsi per hari, B. 2-3 porsi per hari, C. 3-4 porsi per hari, D. 3-5 porsi per hari. Jawabnya adalah 2-3 porsi per hari. Lengkapi pernyataan berikut. Keno adalah siswa SMA Harapan Pintar. Keno seringkali mengantuk saat jam pelajaran karena melewatkan sarapan. Padahal sarapan sangatlah penting untuk mencegah Keno mengantuk. Sarapan tidak boleh hanya dengan minum teh manis, tetapi harus makan makanan lengkap bergizi seimbang. Seharusnya saat sarapan piring Keno diisi dengan titik-titik sesuai dengan pedoman isi piringku. A. Sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, seperenam lauk pauk, seperenam buah-buahan. B. Sepertiga makanan pokok, sepertiga lauk pauk,
seperenam sayur-sayuran, seperenam buah-buahan. C. Sepertiga makanan pokok, sepertiga sayur-sayuran, seperenam lauk hewani, seperenam lauk nabati. D. Sepertiga makanan pokok, sepertiga lauk pauk, seperenam sayuran, seperenam buah-buahan. Jawabnya adalah D. Sepertiga makanan pokok, sepertiga lauk pauk, seperenam sayuran, seperenam buah-buahan. Finish quiz. Mari kita lihat hasilnya pre-assessment. Mendapatkan nilai 80, artinya sudah tuntas. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.